Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas C, Program Studi Ilmu Pemerintahan akan mempresentasikan materi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan anggota kelompok saya Wiwit selaku moderator, kemudian Saidah Umul, Zara Balkis Amani, dan Rahma Audina Gita. Pengertian menurut istilah. Istilah asas diartikan sebagai dasar atau landasan. Oleh karena itu, asas ini bagi alat administrasi negara digunakan sebagai dasar dalam bertindak dalam berperilaku. Kata umum berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat umum. Kata pemerintahan disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang dirumuskan pada pasal 1, angka 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan yang menjalankan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata baik memiliki makna bahwa prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut didasarkan pada hal-hal yang baik atau patut atau layak. Asas-asas umum pemerintahan yang baik secara umum dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi negara dan alat-alat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan roda pemerintahan dengan secara baik, patut, teratur, dan tidak ada celahnya. Rumusan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Menurut Philippus M. Hagen, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas-asas hukum tidak tertulis untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Sejarah asas-asas umum pemerintahan yang jadi anutnya konsepsi welfare state berdasarkan inisiatif melalui Philip Emerson ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara karena muncul peluang terjadinya benturan kepentingan pemerintah dengan rakyat. Pada tahun 1946, pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh De Montje yang bertugas memikirkan dan meneliti tentang perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Kemudian pada tahun 1950, De Montje melaporkan hasil penelitiannya tersebut dalam bentuk Allgemeine Deutschland Beheerbestur atau disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena adanya perbedaan pendapat menyebabkan komisi De Montje dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian muncul komisi Van der Grinten yang memiliki tugas yang sama dengan De Montje. Dengan demikian, pada tahun 1959, konsep ini dikembangkan oleh Van der Grinten dalam laporan penyelesaian sengketa administrasi di lingkungan peradilan administrasi. Fungsi AUPB. Pertama, bagi administrasi negara. Dengan adanya AUPB, pejabat administrasi dapat mengontrol penggunaan wewenang, memberikan perlindungan hukum, serta menghindari kemungkinan administrasi negara melakukan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, bagi masyarakat atau cari keadilan. AUPB digunakan sebagai dasar gugatan yang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009. Ketiga, bagi hakim pengadilan tata usaha negara, AUPB dapat digunakan untuk menguji suatu keabsahan atau pembatalan suatu keputusan tata usaha negara. Keempat, bagi legislatif, AUPB berguna dalam merancang suatu undang-undang. Kemudian jurisprudensi Belanda. 11 butir asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berasal dari Allgemeine Beginsel van Behoorlijkbestuur yang diterima di lingkungan hukum administrasi Belanda meliputi asas kepastian hukum sampai dengan asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Kemudian asas-asas tersebut dikembangkan dan disebarluaskan oleh Kuncoro Purbopranoto dengan menambahkan dua asas, yaitu asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia secara tidak langsung diakui dan dijamin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, di mana bunyi penjelasannya sebagai berikut. AUPB oleh Kuncoro Purbopranoto. Yang pertama yakni asas kepastian hukum. Jika dibandingkan ABB di Belanda sebagaimana dahulu diatur dalam WET, AROB, dan AWB, saat ini asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai dua aspek, yakni kepastian hukum dalam arti material, menekankan pada adanya kepastian perlindungan atas hak keluarga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditimbulkan oleh organ pemerintah. Kemudian kepastian hukum dalam arti formil, yakni bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas dan tidak boleh multitafsir. Kemudian yang kedua, asas keseimbangan. Dalam makna asas keseimbangan atau proportionality ini sesungguhnya sangat menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila di dalamnya memuat pemberian saksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang tiga, asas kesamaan. Di dalam asas ini memberikan kedudukan yang sama kepada semua warga negara di depan hukum dan pemerintahan, sehingga dalam asas ini memaksa pemerintah untuk berbuat bijaksana. Kemudian asas yang keempat yakni asas bertindak cermat. Sesungguhnya mengandalkan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa
senantiasa selalu bertindak berhati-hati, yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif. Kemudian yang kelima, asas motivasi untuk setiap putusan. Ini pada asas ini menuntut untuk menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai sebuah alasan benar, adil, dan jelas agar dapat diterbitkan ketetapan. Kemudian yang keenam yakni asas tidak mencampur adukan kewenangan. Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh yaitu asas permainan yang layak. Pada asas ini rakyat diberikan kesempatan untuk mencari sebuah kebenaran, keadilan, bahkan hak untuk membela diri. Kemudian yang kedelapan yakni asas keadilan atau kewajaran. Segala sesuatunya harus sesuai dengan hukum dan porsinya serta juga harus seimbang selaras dengan segala hak setiap orang, sedangkan dengan asas kewajarannya bahwa pemerintah harus memperhatikan setiap detail nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang ke-9 asas menanggapi penghargaan yang wajar, yakni menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan impact yang baik untuk harapan-harapan rakyat. Kemudian yang ke-10 yakni asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan suatu surat keputusan atau base-hicking. Selanjutnya yakni asas perlindungan atas pandangan hidup. Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara sebagai konsekuensi negara hukum demokrasi yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Yang ke-12 asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaannya tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Kemudian yang ke-13 asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern atau welfare state yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab mewujudkan Bestursok atau kesejahteraan umum bagi warga negaranya. AUPB dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang pertama itu asas kepastian hukum, asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan negara. Ketiga, yaitu asas kepentingan umum, adalah asas dengan mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keempat, yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka bagi masyarakat dalam pencarian memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Kelima, asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Yang keenam, asas profesional, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang segala kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Asas efisiensi, yaitu asas dengan meminimalisir penggunaan sumber daya yang menjadikan orientasi untuk hasil kerja yang baik. Yang ke-9 yaitu adalah asas dengan orientasi tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Yang terakhir, asas keadilan, yaitu asas yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik tindakan maupun penyelenggaraan. AUPB dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ayat pertama meliputi kepastian hukum, yaitu asas di mana peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan yang merupakan landasan yang diutamakan. Yang selanjutnya kemanfaatan, yaitu asas yang menyertakan asas keadilan dan kepastian hukum serta mempertimbangkan asas kemanfaatan. Selanjutnya, ketidakberpihakan, asas yang mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dalam memutuskan suatu tindakan. Selanjutnya, kecermatan, yaitu asas di mana informasi dan dokumen lengkap menjadi bahan pendukung legalitas penetapan keputusan. Selanjutnya, tidak penyalahgunaan wewenang, yaitu asas yang menjadikan pejabat pemerintah untuk selalu melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diemban untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi, baik penyalahgunaan dan mencampur adukan kewenangan. Selanjutnya yaitu keterbukaan adalah asas di mana terbukanya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara real. Selanjutnya kepentingan umum yaitu asas dengan mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan relatif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang terakhir yaitu pelayanan yang baik, yaitu asas dengan memberikan pelayanan secara umum dengan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ayat 2 yaitu asas-asas umum lainnya diatur AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan masyarakat sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan atau welfare state, pemerintah sebagai pelayan publik harus memenuhi tujuan secara merata ke semua masyarakat baik dalam pelayanan maupun keputusan suatu peraturan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dijadikan pedoman dalam mengemban amanahnya. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.